Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sonia Selin dengan NIM 220331113 dari Prodi Pendidikan Fisika C. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja dari telepon genggam yang mana akan dikaitkan dengan materi mata kuliah saya mengenai listrik dan magnet. Nah, sebelum masuk ke materi prinsip kerja dari telepon genggam tersebut, teman-teman pasti sudah tahu dong tentang apa itu telepon genggam. Telepon genggam merupakan alat komunikasi canggih yang terdiri dari berbagai komponen elektronik yang bekerja sama untuk menghasilkan fungsi-fungsi yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kita langsung saja pada bagian-bagian telepon genggam dan prinsip kerja listrik magnet atau elektromagnetiknya pada setiap komponennya. Bagi sebagian besar dari kita, ponsel adalah bagian dari hidup. Tetapi saya yakin keingintahuan Anda selalu terjebak oleh pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana ponsel melakukan panggilan dan mengapa ada berbagai generasi komunikasi seluler. Mari kita jelajahi teknologi di balik komunikasi seluler. Ketika Anda berbicara di telepon, suara Anda diambil oleh mikrofon ponsel Anda. Mikrofon mengubah suara Anda menjadi sinyal digital dengan bantuan sensor ME, MS, dan IC. Sinyal digital ini berisi suara Anda dalam bentuk 0S dan 1S. Antena di dalam telepon menerima sinyal 0S dan 1S ini, kemudian mentransmisikannya dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik mentransmisikan 0S dan 1S dengan mengubah karakteristik gelombang seperti amplitudo, frekuensi, fase, atau kombinasi keduanya. Misalnya dalam hal frekuensi, 0 dan 1 ditransmisikan dengan menggunakan masing-masing frekuensi rendah dan tinggi. Jadi, jika Anda bisa menemukan cara untuk mengirim gelombang elektromagnetik ini ke telepon aman, maka Anda akan bisa melakukan panggilan namun gelombang elektromagnetik tidak mampu melakukan perjalanan jarak jauh. Gelombang akan kehilangan kekuatan karena kehadiran benda-benda peralatan listrik dan beberapa faktor lingkungan lain seperti hujan. Bahkan jika tidak ada masalah seperti tersebut, tadi pun gelombang elektromagnetik tidak akan berlangsung selamanya karena struktur bumi yang melengkung. Yang kedua, untuk mengatasi masalah ini, dibuatlah menara sel menggunakan konsep teknologi seluler. Dalam teknologi seluler, area geografis dibagi menjadi sel-sel heksagonal, dengan masing-masing sel memiliki menara dan slot frekuensinya sendiri. Secara umum, menara sel ini dihubungkan melalui kabel, atau lebih khusus lagi, kabel serat optik. Kabel serat optik ini diletakkan di bawah tanah atau lautan untuk menyediakan konektivitas nasional atau internasional. Gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh ponsel diambil oleh menara di dalam sel dan mengubahnya menjadi pulse cahaya frekuensi tinggi. Pulse cahaya ini dibawa ke base transceiver box yang terletak di dasar menara. Untuk pemrosesan sinyal lebih lanjut, setelah diproses, sinyal suara diarahkan ke menara tujuan. Setelah menerima pulse, menara tujuan memancarkan keluar dalam bentuk gelombang elektromagnetik, dan ponsel teman kemudian menerima sinyal. Namun sinyal ini mengalami proses terbalik, dan teman mendengar suara Anda seperti ini. Jadi memang benar bahwa komunikasi seluler tidak sepenuhnya nirkabel, namun tetap menggunakan media kabel juga. Beginilah cara komunikasi seluler dilakukan. Tapi ada masalah besar yang sengaja tidak saya jawab. Komunikasi seluler hanya berhasil ketika menara Anda mentransfer sinyal ke menara teman. Tetapi bagaimana menara Anda tahu di mana menara teman Anda? Nah, untuk proses ini, menara sel mendapat bantuan dari sesuatu yang disebut Mobile Switching Center atau MSI. MSI adalah titik pusat dari sekelompok menara sel. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita jelaskan lebih banyak informasi tentang MSI. Ketika Anda membeli kartu SIM, semua informasi berlangganan terdaftar dalam MSI yang ditentukan. MSI ini akan menjadi home MSI Anda. Home MSI ini menyimpan informasi seperti paket layanan, lokasi Anda saat ini, dan status aktivitas Anda.
Jika Anda pindah keluar rentang home MSI Anda, MSI baru yang menggantikan melayani Anda dikenal dengan foreign MSI. Ketika Anda masuk wilayah foreign MSI, MSI ini berkomunikasi dengan home MSI Anda. Singkatnya, home MSI Anda selalu tahu di mana Anda berada. Untuk memahami di mana lokasi sel pelanggan dalam area MSI, MSI menggunakan beberapa teknik. Salah satu caranya adalah memperbaharui lokasi pelanggan setelah periode tertentu. Ketika ponsel melewati sejumlah menara yang telah ditentukan, pembaruan lokasi kembali dilakukan. Yang terakhir adalah ketika ponsel dihidupkan. Mari kita coba memahami semua prosedur ini dengan sebuah contoh. Misalkan Emma ingin menelpon John. Ketika Emma memanggil nomor John, permintaan panggilan tiba di home MSI Emma. Setelah menerima nomor John, permintaan akan diteruskan ke home MSI John. Sekarang, MSI John memeriksa MSI-nya saat ini. Jika John berada di home MSI-nya, permintaan panggilan akan segera dikirim ke lokasi selnya saat ini dan memeriksa apakah John sedang melakukan panggilan lain atau apakah ponselnya dimatikan. Jika semuanya positif, telepon John berdering dan panggilan akan tersambung. Namun jika John tidak berada di home MSI-nya, MSI John akan meneruskan permintaan panggilan ke foreign MSI. Foreign MSI akan mengikuti prosedur yang dijelaskan sebelumnya untuk menemukan ponsel John, dan kemudian akan melakukan panggilan. Sekarang, mari kita bahas mengapa spektrum frekuensi cukup penting dalam komunikasi ponsel untuk mentransfer 0S dan 1S dalam komunikasi digital. Setiap pelanggan dialokasikan dalam rentang frekuensi. Namun, spektrum frekuensi yang tersedia untuk komunikasi seluler cukup terbatas, dan ada miliaran pelanggan. Masalah ini diselesaikan dengan bantuan dua teknologi. 1. Distribusi slot frekuensi, dan 2. Teknik akses berganda. Pada teknik pertama, slot frekuensi yang berbeda dialokasikan dengan hati-hati ke menara sel yang berbeda. Yang kedua, dan dalam teknik akses berganda, slot frekuensi ini didistribusikan secara efisien di antara semua pengguna aktif di area sel. Baiklah, sebelum saya pamit undur diri, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya sudah menonton video saya, dan maaf jika kata-kata saya ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.